tengah perang Rusia melawan Ukraina, pasti ada operasi intelijen di kedua negara tersebut. Bahkan, bukan tidak mungkin aksi spionase juga dilakukan di berbagai kawasan untuk memuluskan misi strategis masing-masing negara. Yang bermain dalam perang kedua negara tersebut bukan saja Ukraina dan Rusia. Di dalam baku hantam keduanya, juga ada negara-negara NATO dan sekutu Rusia. Karena itu aksi intelijen juga dilakukan oleh masing-masing negara. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Badan Keamanan Rusia harus mencegah kegiatan intelijen asing, mengidentifikasi mata-mata dan pengkhianat, serta secara aktif memerangi pelaku sabotase dan serangan teroris di negara tersebut. Sebuah video amatir menunjukkan lubang di bagian ekor pesawat Embraer 190 yang dioperasikan oleh Azerbaijan Airlines penerbangan J28243 yang jatuh di Aktau, Kazakhstan. Beberapa pakar penerbangan mengatakan lubang yang berada di ekor pesawat diduga diserang oleh sistem pertahanan udara Rusia yang menangkis serangan pesawat nirawak Ukraina. Menurut Yan Matveyev, pakar militer independen Rusia, video lubang di ekor pesawat yang jatuh sesuai dengan pecahan peluru dari sistem pertahanan udara Pantsir S-1 Rusia. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa pesawat naas itu terkena serangan sistem rudal Pantsir saat mendekati tujuan penerbangannya, Grozny, Chechnya. Menurut laporan, sistem komunikasi pesawat lumpuh akibat sistem pertahanan elektronik Rusia sehingga pesawat ini menghilang dari radar selama di kawasan udara Rusia. Pesawat itu baru muncul kembali di radar ketika berada di atas Laut Kaspia. Menurut Rashas Nabiyev, Menteri Pengembangan Digital dan Transportasi Azerbaijan, tim investigasi dan ahli penerbangan masih menyelidiki jenis senjata atau rudal apa yang digunakan Rusia saat menembak pesawat Azerbaijan Airlines. Azərbaycan tərəfinin ilkin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, burada kənar müdaxilə mütləq şəkildə olub. Sadəcə bizim istintaq qrupu və eyni zamanda işə cəlb edilmiş deməli aviasiya mütəxəssisləri bunun hansı tip silahdan mı deyək, hansı tip raketdən mi deyək olduğunu araşdıracaq. Ramazan Filiev, salah satu dari 38 orang yang tewas kecelakaan pesawat Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines dimakamkan di salah satu pemakaman tak jauh dari tempat tinggalnya di Sharif, Azerbaijan. Negara Azerbaijan berduka untuk korban kecelakaan pesawat dengan mengibarkan bendera nasional setengah tiang, membunyikan sirene di seluruh transportasi, mulai dari kereta komuter, kereta api, kapal laut hingga bus. Termasuk lalu lintas dihentikan untuk mengheningkan cipta serentak di negara Azerbaijan. Kewajiban khusus dalam hal ini ditujukan pada bagian penjaga perbatasan Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, kata sang presiden. Pemimpin Rusia tersebut juga mencatat efektivitas aktivitas dinas keamanan di wilayah operasi militer khusus Rusia di Ukraina dan di belakang garis musuh yang memungkinkan Rusia untuk dapat mencapai tujuan operasi tersebut. Sebelumnya, Letjen Igor Kirillov, Kepala Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi Angkatan Bersenjata Rusia dan ajudannya tewas dalam ledakan bom di Moskow pada Selasa 17 Desember 2024 pagi. FSB pada Rabu 18 Desember 2024 mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang warga Uzbekistan berusia 29 tahun
karena dicurigai menaruh serta meledakkan bom dari jarak jauh. Tersangka mengatakan kepada penyelidik Rusia bahwa Ukraina menjanjikan kepadanya hadiah sebesar $100.000 AS atau sekitar 1,6 miliar rupiah, serta mengiming-imingi dirinya dengan akses untuk mendapat kewarganegaraan di Uni Eropa. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan percakapan telepon dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev untuk membahas kecelakaan pesawat AZAL di dekat Aktau. Pemimpin Rusia itu mengatakan bahwa pertahanan udara negara itu menangkis serangan pesawat tirawak Ukraina ketika pesawat itu mencoba mendarat, demikian pernyataan Kremlin. Pesawat Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines yang terbang dari Baku menuju Grozny, Rusia, jatuh pada pagi 25 Desember di dekat kota Aktau di Kazakhstan bagian barat. Menurut Badan Federal Transportasi Udara Rusia atau Rosaviatsia, setelah pesawat itu bertabrakan dengan burung, kapten pesawat memutuskan untuk mengalihkan penerbangan ke lapangan terbang alternatif di Aktau. Maskapai itu mengatakan 62 penumpang dan 5 awak berada di dalamnya. Kementerian Darurat Kazakhstan mengatakan 29 orang selamat dalam kecelakaan itu. Diketahui bahwa pesawat penumpang Azerbaijan yang mengikuti jadwal yang jelas berulang kali mencoba mendarat di bandara kota Grozny. Saat itu, Grozny, Mozdok, dan Vladikavkaz diserang oleh kendaraan udara tak berawak Ukraina dan sistem pertahanan udara Rusia menangkis serangan tersebut. Putin menyampaikan bela sungkawa kepada Aliyev terkait insiden tragis dengan pesawat Azerbaijan yang terjadi di wilayah udara Rusia. Seraya menambahkan bahwa layanan khusus Rusia, Azerbaijan, dan Kazakhstan bekerja sama erat di lokasi jatuhnya pesawat di dekat Aktau